Oke, ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Proliga tahun 2026 yang seharusnya akan diselenggarakan di bulan Januari oleh PBVSI. Ini sudah tanggal 1 November, artinya PBVSI itu gagal untuk menentukan klub baru yang akan bertanding di Proliga 2026 nanti. Setelah Palembang Bang Sulsel Babel, kita ketahui itu sudah mengundurkan diri dari Proliga tahun 2026. PBVSI sendiri kan sama-sama kita tahu tuh bahwa Pak Imam Sudjarwo dan para pengurus itu berjanji atau akan menutup pendaftaran untuk klub baru itu pada tanggal 31 Oktober kemarin. Nah, ini sudah di tanggal 1 November dan sampai saat ini itu kan belum ada pengumuman resmi dari PBVSI mengenai klub baru yang akan ikut serta di Proliga musim baru nanti. Itu artinya dengan mundurnya Palembang Bang Sulsel Babel tinggal tersisa 4 tim aja. Yang pertama Surabaya Samator, kemudian Jakarta Lavani, kemudian Jakarta Bayangkara Presisi, dan juga Garuda Jaya. Tapi beberapa waktu yang lalu, semingguan kemarin lah ya, itu Pak Imam Sudjarwo itu beliau melakukan podcast di Moji dan teman-teman bisa untuk mendengarkannya langsung. Tapi kalau teman-teman belum nonton podcastnya, ini akan saya rangkumkan mengenai bocoran klub baru yang akan bermain di Proliga tahun 2026. Yang salah satu poin yang dibahas oleh Pak Imam Sudjarwo di podcast dengan Moji itu adalah salah satunya beliau itu mengakui bahwa penutupan pendaftaran untuk peserta Proliga 2026 itu adalah di akhir Oktober, tapi beliau menyatakan bahwa bisa saja nanti akan ada ya toleransi, artinya penutupan akan molor dan mungkin akan dilakukan, ini bukan mungkin, pasti akan dilakukan di November ini karena sampai hari ini itu kan PBVSI itu belum memberikan pengumuman atau pernyataan resmi tentang klub baru yang akan ikut serta. Kalau sudah atau PBVSI itu sudah mendapatkan klub baru, ya tentu saja mereka akan mengumumkan tuh, akan memberikan pernyataan resmi minimal di media sosial. Tapi kan sampai saat ini itu kan belum ada pernyataan dari PBVSI. Nah, ada poin yang menarik lain ketika Pak Imam Sudjarwo itu membahas tentang Proliga 2026 di podcast Moji. Salah satunya adalah usaha dari PBVSI untuk menggait atau untuk menarik klub voli baru yang akan ikut serta di Proliga 2026. Pak Imam Sudjarwo itu beliau menyatakan bahwa pihaknya itu sedang melakukan approach atau pendekatan terhadap beberapa klub untuk menjadi kontestan di Proliga 2026. Salah satunya adalah PBVSI itu mendekati Sukun Badak dan Pak Imam Sudjarwo itu sudah berkomunikasi dengan pengurus Sukun Badak sendiri. Kalau kita bicara Sukun Badak, ya memang kalau Sukun Badak itu ikut serta di Proliga ini bukanlah sesuatu yang baru karena di musim-musim sebelumnya itu kan Sukun Badak itu pernah ikut serta juga menjadi peserta Proliga. Tapi sayangnya memang sampai podcast itu ditayangkan belum ada iya atau tidak dari Sukun Badak untuk apakah mereka akan ikut serta di Proliga 2026 atau tidak. Nah, selain itu, selain mendekati Sukun Badak, Pak Imam Sudjarwo itu juga menyatakan bahwa PBVSI itu mendekati klub yang ada di Jakarta, DKI Jakarta, dan bahkan Pak Imam Sudjarwo itu mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, dan menurut Pak Imam Sudjarwo, Pak Pramono Anung itu bersedia untuk memberikan bantuan. Caranya adalah PBVSI itu tinggal menghubungi dinas-dinas terkait. Tapi ya sekali lagi sampai saat ini itu belum ada kepastian apakah klub di DKI Jakarta itu menjadi peserta atau tidak, dan klubnya itu kan juga tidak disebutkan atau nama atau identitasnya itu tidak di-spill oleh Pak Imam Sudjarwo. Klub ketiga yang didekati oleh Pak Imam Sudjarwo dan PBVSI itu adalah Jateng. Asalnya itu adalah Jawa Tengah. Jadi Pak Imam Sudjarwo itu mengaku beliau itu sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Imam Lutfi. Nah, ini Ahmad Lutfi, sorry. Nah, ini merupakan koneksi polisi karena kita ketahui bahwa Pak Imam Sudjarwo ini kan kepolisian dan juga Pak Ahmad Lutfi itu kan juga pernah menjadi Kapolda Jateng. Dan menurut Pak Imam Sudjarwo, Pak Ahmad Lutfi itu bersedia untuk membantu agar ada klub Jawa Tengah yang bisa bermain atau berlaga di Proliga 2026 nanti. Tapi ya sekali lagi, baik dari Sukun Badak, kemudian dari tim asal DKI Jakarta dan juga tim dari Jawa Tengah itu
sampai saat ini itu kan belum memberikan pernyataan atau belum memberikan klarifikasi apakah mereka itu bersedia untuk menjadi peserta Proliga 2026 atau tidak. Itu artinya kita kan masih harus menunggu entah sampai kapan ada kepastian dari PPVSI mengenai usaha yang mereka lakukan untuk menggait atau ya merekrut klub baru nanti. Yang menjadi pertanyaan adalah gini, kalau ternyata PPVSI itu gagal untuk mendapatkan klub baru yang jumlahnya itu nanti ideal, itu kan menjadi sangat merepotkan tuh. Di konten saya sebelumnya itu kan saya sudah membahas bahwa idealnya Proliga itu kan atau Liga Voli itu kan minimal diikuti oleh 8 tim sehingga tingkat kompetisi itu akan semakin baik lagi, akan semakin meriah lagi, akan kompetitif lagi. Kemudian juga semakin banyak pemain voli yang akhirnya bisa tertampung atau bisa direkrut oleh klub voli yang bertanding di Proliga sehingga pembinaan itu akan berjalan lebih lancar. Tapi dengan kondisi saat ini tinggal 4 tim aja ya memang sangat menyedihkan. Bahkan kemarin di konten saya itu kan saya sudah bersuara agar ya sebaiknya daripada asal jalan ya dibubarkan aja dulu, divakumkan sampai nanti PPVSI itu meriset atau menyusun ulang Proliga agar kemasannya atau formatnya itu lebih baik, kemudian hal lainnya seperti salary cap dan lain sebagainya itu juga bisa diterapkan dengan sangat baik. Pak Imam Sujarwo sendiri itu kan juga mengakui bahwa kalau jumlah peserta itu hanya 5 seperti di Proliga 2025 kemarin itu kan sangat tidak ideal karena ya tim yang akan bertanding di grand final atau minimal di final four itu kan sudah pasti kelihatan. Bahkan kalau tim yang akan bertanding di grand final itu kan juga sudah bisa diraba karena 4 musim terakhir itu kan grand final Proliga itu kan diikuti atau mempertandingkan itu kan Jakarta Bayangkara Presisi kemudian melawan Jakarta Lavani. Nah sementara Surabaya Samator yang kita ketahui ini kan merupakan tim legendaris itu kan memang dalam beberapa musim itu kan memang belum menunjukkan tajinya, bahkan Samator itu kan juga sempat mundur dari Proliga. Untuk Garuda Jaya ya sejak awal musim atau sejak Proliga dimulai ya memang sudah sudah bisa diprediksi bahwa mereka itu tidak akan bisa untuk mengimbangi kekuatan dari Jakarta Bayangkara Presisi, Jakarta Lavani, Palembang Bangsu Sebabel dan juga ketika harus menghadapi Surabaya Samator. Nah, menurut Pak Imam Sujarwo di podcast itu juga beliau itu menyadari bahwa idealnya liga itu diikuti oleh 8 tim. Kalau tidak 8 tim, 6 tim itu meskipun tidak ideal tapi ya bisa dikatakan lebih baik karena kompetisi akan semakin panjang, kemudian juga persaingan akan semakin baik lagi. Sayangnya ya memang gimana ya sampai saat ini kan belum PPVSI itu kan belum bisa untuk mendapatkan klub baru baik di mana di Jakarta kemudian di Jawa Tengah dan juga Sukun Badak itu kan juga belum iya atau tidaknya itu kan masih menjadi misteri. Ya semoga aja setelah ini ada kepastian dari PPVSI bahwa mereka bisa untuk menambah tim, bisa menggait tim baru sehingga nanti kita kan pengen melihat Proliga itu diikuti 8 tim atau lebih banyak seperti ketika Proliga atau PPVSI itu masih dipegang oleh Bu Rita Subowo. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa doakan voli Indonesia dan juga timnas Indonesia itu semakin baik lagi ya. Oke, makasih teman-teman semua.